Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur di dalam segala kondisi hidup kami, Tuhan masih berbicara kepada kami, dan Tuhan masih mau mengubahkan kami hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami ingin di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, Tuhan boleh mendapati kami hari demi hari sebagai orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin taat kepada firman dan janji Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, hari demi hari Tuhan mendapati kami semakin mampu menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru kami. Hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam firman-Mu, dan hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, supaya firman ini sungguh-sungguh berbicara di dalam hati dan pikiran kami, dan sekali lagi boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal ke-15 ayat yang ke-22 hingga Keluaran 16 ayat yang ke-3. Keluaran 15 ayat yang ke-22 hingga 16 sampai ayat yang ke-3. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita
pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, salah satu cara untuk mengukur kedewasaan rohani seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikap orang tersebut, bagaimana attitude orang tersebut ketika ia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dan ketika ia menghadapi kondisi yang tidak nyaman atau tidak ideal. Orang sering mengatakan crisis reveals the true character. Krisis menyingkapkan kepada kita karakter seseorang yang sesungguhnya. Krisis menunjukkan kepada kita seperti apa orang itu sesungguhnya. Dan dari krisis itulah kita bisa menilai tingkat kedewasaan, tingkat kematangan iman seseorang. Dan bagian yang kita baca ini, saudara sekalian, di dalam Keluaran pasal 15 dan 16 tadi, menggambarkan sebuah krisis iman yang dihadapi oleh orang Israel ketika mereka menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak enak. Setelah 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Syur, dicatat oleh Alkitab bahwa mereka tidak mendapatkan air. Lalu mereka sampai di tempat yang bernama Mara. Dan di situ betul mereka menemukan air, tetapi air itu pahit. Air itu tidak bisa diminum. Karena itulah di dalam situasi yang tidak menyenangkan, di dalam situasi yang tidak enak, di dalam situasi yang menyusahkan mereka itu, mereka akhirnya berespon dengan sikap atau dengan attitude bersungut-sungut. Keluaran pasal 15 ayat 24 tadi mencatat, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. The people complain. Mereka bersungut-sungut. Itulah sikap mereka. Itulah respons mereka. Itulah tanda dari satu sikap dan karakter yang tersingkap ketika mereka menghadapi krisis. Dan menarik di sini, saudara sekalian, bahwa mereka bersungut-sungut karena apa? Mereka bersungut-sungut karena masalah air. Pertama-tama karena tidak adanya air, lalu karena ada air tetapi air itu pahit, tidak bisa diminum. Dan menarik bahwa Allah kemudian menjawab, meresponi sungut-sungut mereka itu dengan memberikan air. Dengan memberikan air yang manis. Musa kemudian disuruh oleh Tuhan melemparkan kayu ke dalam air. Dan air itu kemudian menjadi manis. Lalu Tuhan juga kemudian membawa mereka ke Elim. Dan di Elim itu mereka mendapatkan 12 mata air dan 70 pohon korma. Dan akhirnya mereka bisa berkemah di tepi air itu, kata firman Tuhan. Saudara, menarik di sini, saudara, kalau kita perhatikan, maka kita melihat adanya kata air, 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 mata air, tepi air. Mereka bersungut-sungut karena air, dan Tuhan memberikan kepada mereka air yang mereka butuhkan. Kenapa kata air ini menarik, saudara sekalian? Karena hal ini adalah sebuah ironi yang besar. Kenapa? Karena kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, tepat sebelum bagian yang tadi kita baca, sebetulnya bangsa Israel, orang-orang Israel baru saja dikeluarkan oleh Allah dari tanah Mesir, dan mereka baru saja dipimpin oleh Allah menyeberangi Laut Teberau. Saudara, di sini menarik karena Allah baru saja mendemonstrasikan bahwa Allah berkuasa bukan saja atas air, tetapi berkuasa atas air Laut Teberau yang begitu besar. Bahkan Allah berkuasa atas seluruh alam semesta. Allah yang mampu, yang sanggup dan berkuasa menjatuhkan tulah kepada bangsa Mesir. Air menjadi darah, air sungai Nil menjadi darah. Adalah Allah yang sama, yang mampu dan sanggup berkuasa menguasai Laut Teberau, sehingga laut itu dengan kuasa dari Allah terbelah. Dan kemudian bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu di atas tanah yang kering.
mereka bisa selamat dari kejaran bangsa dan tentara Mesir yang mengejar mereka. Saudara sekalian, bukankah ini sebuah mujizat yang luar biasa? Allah yang berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas air laut Teberau, dan Allah sanggup menyeberangkan bangsa Israel sampai di seberang dengan selamat. Mereka semua selamat dari air yang begitu besar, air laut Teberau yang sudah mereka seberangi. Tetapi kemudian mereka bersungut-sungut. Ini sebuah ironi, bukan? Ketika mereka akhirnya berhasil dengan kuat kuasa dari Allah menyeberangi laut itu, apa respon mereka? Dicatat di dalam pasal 15, mereka kemudian percaya kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 31 mengatakan, ketika Israel melihat perbuatan Tuhan yang besar itu, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, lalu mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa, hamba Tuhan itu. Dan mereka kemudian menaikkan puji-pujian, mereka bernyanyi, mereka menari, mereka memainkan musik, mereka bersorak-sorai di dalam nyanyian mereka. Karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari air laut Teberau dan juga menyelamatkan mereka dari tentara Mesir. Mereka bernyanyi, bersorak-sorak, bersorak-sorai. Tetapi dalam waktu yang sangat cepat, sorak-sorai itu kemudian berubah menjadi sungut-sungut. Hanya di dalam waktu 3 hari, di dalam perjalanan mereka, ketika mereka tidak menemukan air, mereka segera lupa bahwa mereka punya Allah yang mampu dan yang berkuasa atas segala alam semesta dan sudah membuktikan kuasanya dengan menyeberangkan mereka dari laut Teberau itu. Saudara, ketika mereka melihat air, mereka lupa bahwa Allah pernah melakukan hal yang besar berhubungan dengan air di dalam hidup mereka. Ironis, bukan? Dan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bukankah seringkali kita juga seperti itu? Ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, ketika tantangan datang di dalam hidup kita, kita langsung berespon dengan bersungut-sungut. Kita komplain, kita marah kepada Tuhan. Kita melihat situasi hidup kita yang tidak enak, tidak menyenangkan, kemudian kita teriak dan kita kemudian ngomel sama Tuhan, kita komplain kepada Tuhan, tetapi kita lupa bahwa di masa lampau Tuhan sudah menunjukkan kesabarannya, kuasanya, kedaulatannya, dan kebaikannya, menyelamatkan kita dari berbagai-bagai pergumulan kita di masa lampau. Bahkan mungkin bukan masa lampau yang jauh. Bahkan masa lampau yang mungkin baru 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu. Kita sebagai manusia cenderung cepat sekali melupakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan yang sudah menolong kita, menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari pergumulan besar maupun kecil. Maka pada hari ini, pada kesempatan ini, mari kita kembali merefleksikan kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah pernah kita alami di dalam hidup kita. Supaya kita tidak cepat-cepat berespon dengan bersungut-sungut, supaya kita tidak cepat-cepat berespon dengan rasa kecewa, rasa marah, ngomel, komplain kepada Tuhan. Mari kita mengingat kembali. Jangan kita cepat-cepat melupakan kebaikan dan kuasa Tuhan yang sudah pernah kita alami di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kemudian pasal ke-16 tadi mencatat bagaimana setelah dari Elim, orang Israel kemudian berjalan kembali. Tuhan memimpin mereka berjalan sampai mereka tiba di padang gurun Sin. Dan dicatat oleh Alkitab, pada waktu itu sudah hari ke-15 bulan yang kedua. Artinya mereka sudah berjalan sejak mereka keluar dari tanah Mesir kurang lebih 1 bulan. Mungkin persediaan makanan sudah mulai menipis. Mungkin mereka sudah mulai lelah.
Mereka sudah capek berjalan selama 1 bulan. Dan pada kondisi seperti itu, di padang gurun Sin, mereka mendapati bahwa mereka kekurangan makanan. Kalau tadi di pasal 15 mereka kekurangan air, kekurangan minuman, sekarang mereka diperhadapkan dengan situasi yang berbeda. Kekurangan bahan makanan. Mungkin tidak cukup apa yang bisa mereka makan. Dan di dalam kondisi seperti itu, saudara sekalian, kembali mereka bersungut-sungut. Tadi dikatakan di dalam pasal 16 ayat yang ketiga, mereka mengatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini adalah sungut-sungut mereka yang selanjutnya. Saudara sekalian, dari kehidupan bangsa Israel ini, kita bisa belajar dan kita bisa melihat simptom atau gejala dari fenomena bersungut-sungut. Dan kita akan melihat betapa seriusnya dosa sungut-sungut ini, dan betapa dosa sungut-sungut ini harus kita cabut dari hidup kita, karena berdampak sangat besar di dalam kehidupan iman kita. Kita bisa melihat di sini, melalui Keluaran pasal 16 ayat yang ketiga, bahwa sungut-sungut itu simptomnya adalah yang pertama, gejala sungut-sungut biasanya dipicu atau dicetus oleh sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini tadi kita melihat dicetus oleh tidak adanya makanan. Di pasal 15 tadi dicetus atau dipicu oleh tidak adanya air. Memang sungut-sungut biasanya dipicu oleh sesuatu yang dari luar. Secara eksternal terjadi di dalam hidup kita. Keadaan-keadaan yang tidak ideal yang membuat kita kemudian bersungut-sungut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam sungut-sungut orang Israel ini biasanya terkandung sebuah persepsi yang keliru tentang realita. Saudara, kalau perhatikan pasal 16 ayat yang ketiga tadi, bangsa Israel, orang-orang Israel seakan-akan exaggerating. Mereka membesar-besarkan masalah yang mereka sedang hadapi. Itulah salah satu simptom atau gejala dari dosa sungut-sungut. Kita cenderung membesar-besarkan masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Dalam kasus orang Israel, mereka mengatakan di sini, di dalam kondisi mereka di padang gurun Sin, seakan-akan mereka akan mati kelaparan. Padahal kalau kita periksa di dalam pasal 17 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa mereka masih punya binatang ternak, saudara sekalian. Artinya apa? Artinya mereka masih punya bahan makanan. Artinya mereka masih bisa menyembelih binatang ternak mereka untuk makan. Tetapi orang yang sudah bersungut-sungut biasanya cenderung untuk punya distorted view of reality. Melihat realita itu dengan salah, dengan keliru, punya persepsi yang salah sehingga membesar-besarkan masalah yang dihadapi, sekaligus membesar-besarkan kejayaan di masa lalu. Dalam hal ini, di dalam pasal 16 ayat yang ketiga ini, orang Israel mengatakan, dulu kami di Mesir enak. Dulu kami di Mesir bisa makan enak. Saudara, apakah itu realitanya? Bukankah mereka dulu di Mesir justru disuruh kerja rodi, kerja paksa. Mereka harus menderita, menjadi budak di Mesir. Tetapi itulah ciri-ciri dari orang-orang yang bersungut-sungut. Biasanya mereka mempunyai distorted view of reality, keliru melihat realita. Terlalu membesar-besarkan masalah yang ada saat ini, dan terlalu membesar-besarkan kondisi baik yang mereka pernah alami di masa lampau. Ini yang kedua. Gejala yang ketiga dari sungut-sungut, simptom dari sungut-sungut adalah, sungut-sungut ini merupakan hal yang serius karena bersifat contagious, menular. Sungut-sungut biasanya dimulai dengan kasak kusuk 1-2 orang, kemudian mulai melebar, meluas, menular kepada satu kelompok,
Dan pada akhirnya seluruh jemaah, dikatakan di dalam pasal 16 ayat 3 tadi, seluruh jemaah Israel, the whole congregation, akhirnya bersungut-sungut. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Sungut-sungut bersifat contagious, menular. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, mulai dari kasak kusuk 1-2 orang, kemudian mulai satu kelompok, kemudian meluas, sehingga seluruh komunitas akhirnya mempunyai dosa bersungut-sungut. Keempat, saudara sekalian, sungut-sungut juga bahaya karena sungut-sungut itu bersifat repetitif. Sungut-sungut itu berulang, menjadi pola, menjadi habit. Kalau kita sudah bersungut-sungut, maka sungut-sungut itu tidak akan satu kali saja. Kalau saudara baca di dalam pasal ke-16 ayat 3 tadi, itu bukan kali pertama orang Israel bersungut-sungut. Dan itu juga bukan kali terakhir orang Israel bersungut-sungut. Sejak mereka di Mesir, mereka sudah punya sikap attitude bersungut-sungut. Lalu ketika mereka mau menyeberangi Laut Tebrau di pasal 14, mereka bersungut-sungut lagi. Lalu tadi kita baca di Mara, mereka juga bersungut-sungut pasal ke-15. Lalu di sini kita membaca di pasal 16 mereka bersungut-sungut. Nanti di pasal ke-17 kita bisa membaca di Rafidim mereka bersungut-sungut lagi. Dan puncaknya kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal ke-14, sungut-sungut tadi karena menjadi pola, berulang, repetitif, terus-menerus terjadi. Makin lama, ini ciri yang selanjutnya, makin lama makin meningkat. Escalating, makin lama makin hebat sungut-sungut itu, sehingga akhirnya kalau kita baca di dalam Bilangan pasal ke-14, sungut-sungut yang nampaknya seperti dosa yang kecil itu, akhirnya menjadi open rebellion, menjadi sebuah pemberontakan mereka di hadapan Tuhan. Inilah keseriusan dari dosa bersungut-sungut. Dan dosa sungut-sungut ini, saudara sekalian, mengapa sangat serius? Mengapa harus dicabut dari kehidupan kita? Karena dosa sungut-sungut sebetulnya merefleksikan kondisi hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Akar dari dosa sungut-sungut sebetulnya adalah unbelief. Akar dari dosa sungut-sungut adalah distrust, tidak percaya kepada Allah. Maka memang secara fenomena, memang secara simptom, gejala, sungut-sungut bisa disebabkan oleh circumstances, keadaan dari luar. Tetapi akar dari dosa sungut-sungut itu adalah masalah hati kita. Sesuatu yang internal, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Maka seorang penafsir, saudara sekalian, mengatakan kalimat seperti ini. Our complaints are never caused by our outward circumstances. Komplain-komplain kita, sungut-sungut kita, keluhan-keluhan kita itu tidak pernah disebabkan oleh keadaan atau kondisi eksternal yang dari luar. Lalu dia mengatakan, they reveal inward condition of our heart. Komplain-komplain kita, sungut-sungut kita sebetulnya mengungkapkan kondisi internal, yaitu hati kita. Dan dia mengatakan, a complaining spirit always indicates a problem in our relationship with God. Spirit complaining, spirit bersungut-sungut, itu sebetulnya mengindikasikan adanya problem, adanya masalah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka jangan remehkan dosa sungut-sungut ini. Dosa yang mungkin kesannya remeh, kesannya kecil. Mungkin kita mengatakan, oh itu memang kebiasaan saya, itu hanya kebiasaan buruk saja. Setiap orang punya kebiasaan buruk, bukan? Dan kebetulan saya memiliki kebiasaan buruk untuk bersungut-sungut.
Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara sekalian, tidak heran pasal 16 ayat 8 nanti dikatakan kalimat seperti ini. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, kata Musa dan Harun, tetapi kepada Tuhan. Sungut-sungut adalah dosa, karena sungut-sungut ultimately pada puncaknya adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut artinya kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut artinya kita tidak percaya dengan kuasa dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka seperti penafsir tadi katakan, complaining spirit always indicates a problem in our relationship with God. Spirit bersungut-sungut selalu mengindikasikan adanya masalah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka hari ini saudara sekalian, mari kita refleksikan di dalam hidup kita. Ketika kita hidup khususnya hari-hari ini, menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi, masa-masa yang penuh dengan keterbatasan, masa-masa yang penuh dengan hal-hal yang bisa memicu kita untuk kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang serba terbatas. Kita harus bekerja dari rumah, kita harus studi dari rumah, kita harus beribadah dari rumah. Kita mendapatkan begitu banyak keterbatasan di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Maka sangat mudah bagi kita untuk terpicu, untuk kemudian mengekspresikan rasa tidak suka itu. Kondisi yang tidak menyenangkan ini membuat kita kemudian mudah komplain, mudah bersungut-sungut. Tetapi seperti kata firman Tuhan tadi, biarlah di dalam masa-masa ini kita kembali refleksi di hadapan Tuhan. Apakah sebetulnya sungut-sungut yang saya miliki mengekspresikan kondisi hati saya, hubungan saya dengan Tuhan? Dan mari kita kemudian merefleksikan. Kalau hari ini kita penuh dengan sungut-sungut, sudahkah kita berpikir bagaimana sungut-sungut itu kemudian mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan orang lain? Dan maukah kita pada hari ini kembali bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali memohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, hidup kita penuh dengan sungut-sungut. Kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita take it for granted kuasa Tuhan yang sudah pernah kita rasakan di dalam hidup kita. Dan mari kita belajar untuk menggantikan, mengubah sungut-sungut itu menjadi syukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel bersungut-sungut lagi, apa yang Allah lakukan? Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal ke-16, Tuhan Allah Yahweh, kemudian memberikan 2 mujizat kepada umatnya, yaitu mujizat mana dan mujizat burung puyuh. 2 mujizat diberikan kepada orang Israel untuk memberikan mereka makanan yang cukup di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Saudara sekalian, Allah mengirimkan mana di pagi hari dan Allah mengirimkan burung puyuh di waktu senja. Seorang penafsir mengatakan kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan Allah yang sama, yang memerintahkan belalang sebagai tulah untuk menghukum orang Mesir. Allah yang mengirimkan belalang memenuhi seluruh tanah Mesir, memakan habis seluruh ladang dan pohon-pohonan yang ada di tanah Mesir. Allah yang sama itulah yang sekarang memerintahkan burung-burung puyuh datang ke perkemahan Israel dan memuaskan kebutuhan jasmani, kebutuhan orang Israel
terhadap makanan. Dan Allah yang sama yang mengizinkan hujan es, tulah kepada bangsa Mesir, Allah yang sama itu mengirimkan hujan roti dari surga, yaitu roti mana untuk memenuhi kebutuhan Israel. Saudara, bukankah di sini kita melihat kesabaran Tuhan yang luar biasa? Bangsa Israel, orang Israel bersungut-sungut. Pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17. Tetapi justru Tuhan menyatakan kesabarannya. Memberikan mana di pagi hari dan memberikan burung puyuh di waktu senja. Saudara, mengapa Tuhan memberikan berkat-Nya? Mengapa Tuhan melakukan dua mujizat besar ini bagi orang Israel? Tentu Tuhan memberikan makanan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Supaya mereka bisa makan dengan cukup. Tetapi ada tujuan yang lebih penting, saudara sekalian. Mengapa Allah memberikan kepada mereka mana dan burung puyuh? Saudara, kalau nanti melihat di dalam kitab Ulangan, di situ dicatat, mereka diberikan mana oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk merendahkan hati mereka. To humble them. Dan untuk mengajar mereka, menguji mereka. To test them. Mana diberikan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tetapi mana diberikan justru untuk menguji iman mereka. Dan untuk memurnikan iman mereka. Tuhan memberikan berkat-Nya bukan sekedar menjadi berkat bagi mereka. Tetapi supaya berkat itu membuat iman mereka semakin dimurnikan di dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Mereka sudah sekian lama ada di Mesir. Pola pikir dan attitude sikap hidup mereka sama seperti pola pikir dan sikap hidup orang Mesir. Dan sekarang Tuhan mau supaya mereka punya pola hidup dan cara hidup seperti seharusnya umat Allah itu. Maka Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan berkat supaya mereka dimurnikan iman mereka. Supaya mereka semakin percaya kepada Tuhan. Supaya mereka sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Supaya mereka terus bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada diri mereka sendiri. Supaya mereka boleh hidup bebas dari rasa takut dan rasa khawatir. Karena hidup mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Supaya mereka belajar menghitung-hitung berkat Tuhan. Dan tidak melupakan berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Supaya mereka belajar tidak take it for granted. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup mereka. Dan saudara sekalian, mana ini diberikan? Dua mujizat tadi saya katakan diberikan. Burung puyuh dan mana. Diberikan untuk apa? Pada akhirnya untuk mengarahkan mereka kepada Allah Sang Pemberi berkat itu. Tuhan memberikan berkat-Nya supaya bangsa Israel boleh mengarahkan hidup mereka kepada Allah sendiri sebagai Sang Pemberi berkat. Allah adalah Allah yang menyediakan. Allah adalah Allah yang beranugerah. Allah adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Allah membuktikan dirinya sebagai seorang gracious provider. Dia adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Dan dia menyediakan, memelihara umatnya. Di dalam perjalanan umatnya mengikut dia. Dan saudara sekalian, puncaknya, mengapa ini diberikan? Supaya bangsa Israel terarah, mengarahkan mata rohani mereka kepada Sang Mesias yang suatu hari akan datang. Dan Mesias itulah yang menjadi perwujudan the gracious provider. Allah yang menyediakan apa yang paling dibutuhkan oleh umatnya. Saudara sekalian, Allah bukan saja menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita.
Allah bukan saja memberikan anugerahnya secara umum, common grace, makanan, minuman untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi Allah di dalam perjalanan sejarah keselamatan, pada akhirnya, pada puncaknya, memberikan kepada kita anaknya sendiri, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah bukan saja memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi yang lebih penting dari itu, Allah memenuhi kebutuhan rohani kita yang paling dalam, yaitu keselamatan kita, supaya kita bisa kembali kepada Allah, bersekutu dengan Allah. Maka Allah memberikan dirinya sendiri. Allah bukan hanya memberikan mana dan burung puyuh, tetapi Allah memberikan dirinya sendiri. Allah bukan hanya memberikan air yang manis untuk diminum, tetapi Allah memberikan dirinya sendiri sebagai sumber air hidup bagi setiap manusia yang membutuhkannya. Karena itu ketika Yesus datang ke dalam dunia, kita bisa melihat, saudara sekalian, di dalam percakapan Yesus dengan orang Samaria, dengan wanita Samaria, di dalam Yohanes pasal keempat, di situ dikatakan, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 14. Lalu jawab Yesus kepada perempuan Samaria ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Allah memberikan air kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel pada akhirnya mengarahkan pandangan mereka kepada Allah Sang Pemberi berkat itu. Dan Allah hari ini memberikan kepada kita begitu banyak common grace, anugerah umum, makanan, minuman, kecukupan secara jasmani, supaya hati kita mengarah kepada Dia dan bahkan kepada Yesus Kristus, air hidup, sumber air hidup di dalam hidup kita yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus mengatakan kalimat seperti ini, ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Allah memberikan kepada bangsa Israel mana dan burung puyuh. Tetapi yang lebih penting adalah Allah memberikan itu supaya hati dan mata rohani bangsa Israel tertuju kepada Allah, Sang Pemberi berkat. Dan puncaknya mengarahkan mereka kepada Mesias, Yesus Kristus, yang adalah roti hidup yang akan memuaskan kebutuhan rohani mereka sedalam-dalamnya. Dan kalau kita memiliki Allah yang seperti ini, kalau kita memiliki pribadi yang adalah gracious provider, Allah kita yang penuh dengan anugerah, Allah kita yang menyediakan yang terbaik untuk hidup kita, Allah kita yang senantiasa memelihara hidup kita, bukankah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Bukankah tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan? Bukankah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayakan hidup kita sekali dan selamanya kepada Allah yang seperti itu? Allah adalah Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam segala kondisi hidup kita, susah maupun senang, suka maupun duka, Allah tetap akan membuktikan dirinya sebagai the gracious provider. Allah yang akan memelihara kita,
Allah akan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 32, kalau anaknya saja tidak dia sayangkan, kalau Yesus Kristus anak Allah, anaknya sendiri tidak dia sayangkan, tetapi dia serahkan bagi kita untuk keselamatan kita, maka Paulus mengatakan bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Inilah yang harus kita amini. Inilah yang harus kita imani di dalam kondisi kita hidup, khususnya di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Allah sudah memberikan kepada kita Yesus Kristus. Allah sudah memberikan kepada kita diri-Nya sendiri. Maka tidak ada hal yang lain yang tidak akan Dia berikan. Kalau itu adalah kebutuhan kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya kita terus-menerus ada di dalam Dia. Saudara, maka tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-10 mengatakan, apa yang terjadi pada bangsa Israel, apa yang mereka alami, bagaimana mereka melintasi laut Teberau, bagaimana kemudian mereka bersungut-sungut di dalam hidup kita. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10, itu semua menjadi contoh bagi kita. Itu semua menjadi contoh untuk menjadi peringatan bagi setiap kita, supaya kita tidak seperti mereka, melainkan supaya kita percaya kepada Tuhan, supaya kita meninggalkan ilah-ilah di dalam hidup kita, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka hari ini, saudara sekalian, mari kita melihat di dalam hidup kita. Apakah selama ini hidup kita penuh dengan sungut-sungut? Dan maukah kita menggantikannya dengan rasa syukur? Sungut-sungut adalah thanklessness, ketidakmampuan untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Maka kebalikan dari sungut-sungut adalah thankfulness, rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita diri-Nya sendiri. Dan Tuhan sudah mencukupkan segala yang kita butuhkan. Hari-hari ini, mari kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Hari-hari ini, mari kita mengingat kembali kuasa Tuhan yang sudah Dia pernah nyatakan di dalam hidup kita. Mari kita tidak take it for granted. Mari kita tidak menganggap sepi, menganggap biasa anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi mari kita take account of, memperhitungkan semua berkat yang sudah kita alami dari Tuhan. Bahkan yang sedang kita alami hari ini, berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan biarlah berkat-berkat itu mengarahkan mata rohani kita kepada Kristus, berkat yang terbesar yang pernah Allah berikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar dari orang Israel. Di dalam perjalanan kehidupan mereka mengikut Allah Yahweh. Mereka seringkali jatuh di dalam dosa sungut-sungut. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat serius. Karena mengekspresikan kondisi hati kami yang tidak percaya, tidak mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kalau hari-hari ini hidup kami penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan complaining spirit, Tuhan ampuni kami. Dan ajar kami kembali untuk mengingat-ingat berkat Tuhan. Mengingat-ingat kuasa, kebaikan, dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kembali mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan diri-Mu sendiri,
Anak Allah, Yesus Kristus, Sang sumber air hidup dan roti hidup yang memuaskan dahaga dan kelaparan rohani kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk segala kecukupan pemeliharaan Tuhan yang cukup bagi hidup kami sampai hari ini. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak take it for granted, menganggap sepi, menganggap biasa berkat Tuhan, tetapi boleh take account of, memperhitungkan setiap berkat yang kami terima dari Tuhan. Jadikan kami bukan sebagai orang yang bersungut-sungut, tetapi orang yang penuh dengan rasa syukur, sehingga kami mampu pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.